Pernah nggak kamu merasa penghasilanmu naik, tapi pikiranmu justru makin gelisah? Bukan karena kamu boros, bukan juga kamu bodoh mengatur uang, tapi karena sejak awal, tidak ada yang pernah mengajarkan kita bagaimana seharusnya memandang uang dengan tenang. Kita diajari cara mencari, kita diajari cara mengejar, tapi hampir tidak pernah diajari cara berdamai dengan uang yang kita punya. Itulah kenapa ada orang bergaji kecil tapi tidurnya nyenyak, dan ada juga yang penghasilannya besar tapi hidupnya penuh kecemasan. Masalahnya seringkali bukan di jumlah uangnya, melainkan di cerita yang kita bangun di kepala kita tentang uang itu sendiri. Dan tanpa sadar, cerita itulah yang mengatur keputusan kita, rasa takut kita, bahkan arah hidup kita. Di video ini, saya tidak akan mengajarkan kamu cara cepat kaya. Tidak ada tips investasi, tidak ada janji hidup mewah. Tapi saya ingin mengajak kamu memahami satu hal yang jauh lebih penting. Kenapa uang sering membuat hidup terasa berat, bahkan saat jumlahnya bertambah. Kalau kamu pernah merasa bekerja keras tapi tetap cemas, menabung tapi tidak pernah merasa cukup, atau bertanya dalam hati sebenarnya berapa sih yang benar-benar dibutuhkan untuk hidup tenang, maka video ini bukan tentang uang, ini tentang kamu. Mungkin selama ini kita mengira masalah keuangan selalu bisa diselesaikan dengan angka. Lebih besar penghasilan, lebih rapi pencatatan, lebih ketat perencanaan. Tapi kalau itu benar, seharusnya semakin banyak uang, semakin sedikit kecemasan. Kenyataannya, tidak selalu begitu. Ada sesuatu yang jarang kita bicarakan. Uang tidak hanya hidup di dompet, tapi juga di kepala dan perasaan kita. Cara kamu memandang uang seringkali dibentuk bukan oleh pelajaran, tapi oleh pengalaman, rasa kekurangan, rasa takut kehilangan, atau keinginan untuk membuktikan diri. Dan tanpa kita sadari, pengalaman itulah yang diam-diam mengendalikan keputusan kita hari ini. Ada satu pemikiran menarik yang mengatakan bahwa banyak masalah keuangan sebenarnya bukan soal kurang pintar, tapi karena kita memperlakukan uang seolah-olah semuanya bisa dikendalikan oleh logika. Padahal, manusia jarang sepenuhnya logis saat berurusan dengan uang. Di bagian berikutnya, saya ingin mengajak kamu melihat uang dari sudut pandang yang berbeda. Bukan sebagai alat pamer, bukan sebagai sumber stres, tapi sebagai sesuatu yang seharusnya membantu hidup terasa lebih tenang dan sadar. Bukan untuk mengubah hidupmu dalam semalam, tapi untuk mulai memahami kenapa hubungan kita dengan uang sering terasa rumit, bahkan ketika niat kita sebenarnya baik. Pelan-pelan kita akan melihat bahwa yang perlu dibenahi bukan hanya cara kita mengatur uang, tapi cara kita memaknainya. Kalau kita perhatikan baik-baik, hampir semua keputusan tentang uang selalu dibungkus dengan kata logis. Kita bilang, ini keputusan rasional, ini sudah dihitung, ini demi masa depan. Tapi jarang sekali kita bertanya dengan jujur, apakah keputusan itu benar-benar lahir dari logika atau dari pengalaman hidup yang pernah melukai kita? Sejak kecil, setiap orang tumbuh dengan cerita uang yang berbeda. Ada yang dibesarkan dalam kondisi serba pas-pasan, melihat orang tuanya cemas setiap akhir bulan. Ada juga yang hidup cukup, tapi tumbuh dengan ketakutan kehilangan kenyamanan itu. Pengalaman-pengalaman ini tidak pernah tercatat di buku keuangan. Tapi justru merekalah yang paling berpengaruh saat kita dewasa dan mulai menghasilkan uang sendiri. Dua orang bisa punya gaji yang sama, hidup di kota yang sama, bahkan beban hidup yang mirip. Tapi satu merasa aman, sementara yang lain terus merasa kurang. Bukan karena yang satu lebih pintar atau yang lain lebih ceroboh, tapi karena mereka membawa cerita batin yang berbeda tentang uang. Tanpa sadar, kita sering menggunakan uang bukan untuk mencukupi hidup, tapi untuk menenangkan rasa takut. Takut kembali miskin, takut dianggap gagal, takut tidak dihargai. Dan saat rasa takut itu mengambil alih, logika sering hanya menjadi pembenaran belaka. Kita menabung bukan karena tahu cukup, tapi karena takut kekurangan. Kita bekerja lebih keras bukan karena tujuan yang jelas, tapi karena cemas kalau berhenti sebentar saja semuanya akan runtuh. Inilah kenapa uang tidak pernah netral. Ia selalu menyentuh emosi. Ia selalu berkaitan dengan identitas. Dan seringkali dengan harga diri. Masalahnya, selama kita terus menganggap hubungan kita dengan uang sepenuhnya rasional, kita tidak pernah benar-benar memahami kenapa keputusan yang kita ambil kadang terasa melelahkan. Kita menyalahkan kurangnya disiplin. Kita menyalahkan kurangnya penghasilan. Padahal yang sering terlewat adalah satu hal sederhana. Kita jarang berhenti untuk bertanya, cerita apa yang sebenarnya sedang kita jalani bersama uang. Uang mungkin memang alat,
Tapi cara kita memperlakukannya selalu mencerminkan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar angka. Dan sebelum kita berbicara tentang strategi, tentang rencana, atau tentang bagaimana mengelola lebih baik, ada satu kesadaran awal yang perlu hadir. Selama kita belum jujur dengan emosi kita sendiri soal uang, keputusan paling logis pun bisa membawa kita ke arah yang tidak pernah kita inginkan. Di bagian selanjutnya, kita akan melihat kenapa bahkan orang-orang yang terlihat pintar, terdidik, dan rasional seringkali justru tersandung di urusan uang. Bukan karena mereka kurang tahu, tapi karena ada sesuatu yang lebih halus yang jarang disadari. Setelah kita menyadari bahwa uang selalu bersifat personal, muncul satu pertanyaan yang sering terasa janggal. Kalau begitu, kenapa orang yang terlihat pintar, berpendidikan dan rasional justru sering tersandung di urusan uang? Logikanya sederhana. Kalau seseorang cerdas, seharusnya ia lebih mudah membuat keputusan yang baik. Tapi kenyataan tidak selalu berjalan seperti itu. Kita sering melihat orang-orang yang sangat kompeten di pekerjaannya, tajam dalam berpikir, cepat dalam mengambil keputusan, namun tetap terjebak utang yang melelahkan, mengambil risiko yang terlalu besar, atau hidup dalam tekanan finansial yang tak pernah reda. Ini bukan karena mereka bodoh. Justru sebaliknya, masalahnya sering muncul karena kepintaran memberi rasa percaya diri yang berlebihan. Saat seseorang terbiasa benar, terbiasa diandalkan, dan terbiasa dihargai karena kecerdasannya, tanpa sadar muncul keyakinan halus. Saya pasti bisa mengendalikan ini. Dan di titik itulah, uang mulai menjadi jebakan. Orang pintar sering mengira bahwa pemahaman logis sudah cukup, bahwa perhitungan matang bisa mengalahkan ketidakpastian. Padahal uang, seperti hidup, jarang sepenuhnya bisa diprediksi. Ada faktor waktu, ada faktor emosi, ada faktor keberuntungan dan nasib yang tidak pernah tercantum dalam perencanaan. Saat sesuatu berjalan baik, rasa percaya diri tumbuh. Saat hasil positif datang, ego ikut menguat. Dan tanpa disadari, batas antara percaya diri dan meremehkan risiko menjadi semakin tipis. Di sisi lain, orang pintar sering merasa bahwa kesalahan finansial adalah aib. Mereka terbiasa terlihat tahu, terbiasa terlihat mengerti. Akibatnya, ketika keputusan mulai keliru, yang muncul bukan refleksi, tapi pembelaan diri. Mereka menunda mengakui kesalahan. Mereka berharap keadaan akan membaik sendiri. Mereka bertahan lebih lama di keputusan yang seharusnya sudah dilepas. Bukan karena tidak sadar, tapi karena terlalu sulit bagi ego untuk menerima bahwa logika saja tidak selalu cukup. Disinilah perbedaannya menjadi jelas. Kebijaksanaan finansial bukan soal seberapa pintar kamu menghitung, tapi seberapa rendah hati kamu saat kenyataan tidak berjalan sesuai rencana. Orang yang bijak tahu satu hal sederhana, uang tidak menuntut kita untuk selalu benar, tapi untuk cukup sadar kapan harus berhenti, menyesuaikan, dan melindungi diri sendiri. Kepintaran membantu kita melangkah cepat, tapi kerendahan hati yang menjaga kita tetap utuh. Dan mungkin, masalah banyak orang dengan uang bukan karena kurang ilmu, tapi karena terlalu jarang bertanya, apakah keputusan ini benar-benar untuk hidup yang lebih tenang, atau hanya untuk membuktikan bahwa saya mampu? Setelah memahami bagaimana ego dan rasa percaya diri bisa menjerumuskan keputusan finansial, kita mulai melihat satu pola yang lebih halus. Pola yang hampir semua orang pernah alami. Kita mengejar angka, tapi perlahan kehilangan ketenangan. Pada awalnya semuanya terasa masuk akal. Kita ingin penghasilan lebih besar, tabungan lebih aman, hidup lebih terjamin. Tidak ada yang salah dengan itu. Masalahnya muncul ketika angka-angka itu berhenti menjadi alat dan mulai berubah menjadi ukuran nilai diri. Kita tidak lagi bertanya, apakah ini cukup untuk hidup yang saya inginkan? Tapi apakah ini sudah cukup dibandingkan orang lain? Di titik itu, uang tidak lagi bekerja untuk kita. Kita yang mulai bekerja untuk angka. Kita menaikkan standar hidup, tapi tanpa sadar juga menaikkan standar kecemasan. Setiap kenaikan penghasilan membawa harapan baru, tapi juga ketakutan baru. Takut kehilangan, takut turun level, takut terlihat gagal. Dan karena rasa takut itu, kita sering terus menambah beban, bukan menguranginya. Jam kerja bertambah, pikiran tidak pernah benar-benar pulang. Istirahat terasa bersalah. Secara finansial mungkin kita terlihat naik. Tapi secara batin, kita semakin sempit. Ironisnya banyak orang menyebut ini sebagai kemajuan. Padahal jika hidup terasa semakin berat setiap tahun, mungkin yang bertambah bukan kualitas hidup, tapi tekanan yang kita toleransi. Kita jarang berhenti untuk mendefinisikan apa sebenarnya tujuan dari semua ini. Bukan tujuan versi media sosial, bukan standar versi lingkungan, tapi tujuan versi diri sendiri.
Karena tanpa tujuan yang jelas, angka selalu bisa ditambah. Target selalu bisa dinaikkan, dan perlombaan itu hampir tidak pernah berakhir. Disinilah satu pertanyaan sederhana menjadi sangat penting. Berapa banyak sebenarnya yang kita butuhkan untuk merasa cukup dan tenang? Bukan untuk terlihat berhasil, bukan untuk membuktikan sesuatu, tapi untuk hidup dengan napas yang lebih lega. Banyak orang tidak pernah miskin secara materi, tapi hidup dalam kelangkaan batin. Selalu merasa kurang waktu, kurang ruang, kurang tenang. Dan selama uang terus diposisikan sebagai ukuran keberhasilan utama, ketenangan akan selalu tertunda. Di bagian berikutnya, kita akan melihat satu kenyataan yang sering sulit diterima. Tidak semua hasil hidup bisa kita kendalikan, dan justru disitulah kebijaksanaan mulai dibutuhkan. Setelah berbicara tentang angka dan ketenangan, ada satu kenyataan lain yang sering sulit kita terima. Tidak semua hasil dalam hidup bisa kita kendalikan. Kita hidup di budaya yang sangat menghargai usaha, kerja keras, disiplin, konsistensi. Semua itu penting, tidak ada yang menyangkalnya. Tapi masalah muncul ketika kita mulai percaya bahwa setiap hasil sepenuhnya adalah cerminan dari usaha pribadi. Seolah-olah jika seseorang berhasil itu murni karena ia pantas. Dan jika seseorang gagal itu semata karena ia kurang berusaha. Kenyataannya hidup jauh lebih kompleks dari itu. Waktu kita lahir, kondisi keluarga, lingkungan, kesempatan yang kebetulan datang atau tidak datang. Semua itu memainkan peran besar, meskipun sering tidak terlihat. Dalam urusan uang, keberuntungan dan timing seringkali bekerja lebih senyap daripada kerja keras. Bukan untuk meremehkan usaha, tapi untuk mengingatkan kita agar tidak terjebak dalam ilusi kontrol. Karena saat kita merasa semuanya bisa dikendalikan, kita cenderung mengambil risiko yang seharusnya tidak perlu. Kita lupa menyiapkan ruang aman. Kita lupa berjaga-jaga. Kita lupa bahwa hidup bisa berubah tanpa pemberitahuan. Di sisi lain, saat kita gagal mengakui peran keberuntungan, kita juga menjadi terlalu keras pada diri sendiri. Kita menyalahkan setiap kegagalan. Kita merasa kurang. Kita memikul beban yang sebenarnya bukan sepenuhnya milik kita. Padahal, kebijaksanaan finansial bukan tentang menguasai semua kemungkinan, tapi tentang bertahan dengan baik saat hal-hal tidak berjalan sesuai rencana. Orang yang bijak tidak bertanya, bagaimana cara memaksimalkan semuanya? Tapi, bagaimana cara memastikan saya tetap baik-baik saja jika keadaan berubah? Di titik ini, uang tidak lagi soal pertumbuhan cepat, tapi soal daya tahan. Bukan tentang seberapa tinggi kita bisa naik, tapi seberapa lama kita bisa bertahan tanpa kehilangan arah dan ketenangan. Menerima bahwa ada hal-hal yang berada di luar kendali kita bukan tanda menyerah. Justru disitulah kedewasaan mulai hadir. Karena saat kita berhenti memaksa hidup berjalan sempurna, kita mulai memberi ruang bagi keputusan yang lebih manusiawi. Dan mungkin disitulah hubungan kita dengan uang mulai terasa lebih sehat. Di bagian selanjutnya, kita akan sampai pada satu ide yang paling sunyi, tapi juga paling menentukan. Apa arti cukup dalam hidup yang terus mendorong kita untuk lebih? Setelah menyadari bahwa tidak semua hal bisa kita kendalikan, ada satu pertanyaan terakhir yang jarang kita ajukan dengan jujur. Kapan sebenarnya hidup terasa cukup? Selama ini kita sering mengira cukup adalah soal angka. Target penghasilan tertentu, jumlah tabungan tertentu, titik aman yang katanya akan membuat kita tenang. Tapi banyak orang sudah sampai di angka itu dan tetap tidak merasa cukup. Bukan karena mereka serakah, tapi karena rasa cukup tidak tinggal di rekening bank. Ia tinggal di pikiran. Rasa cukup bukan hasil penjumlahan, tapi hasil kesadaran. Kesadaran tentang apa yang benar-benar penting, apa yang hanya keinginan sesaat, dan apa yang sebenarnya kita kejar tanpa pernah berhenti bertanya kenapa. Selama cukup selalu dipindahkan ke masa depan, ketenangan akan selalu tertunda. Kita berkata, nanti kalau sudah segini saya tenang. Nanti kalau sudah sampai sini, saya berhenti. Tapi hidup jarang memberi jeda seperti itu. Selalu ada pembanding baru. Selalu ada standar baru. Selalu ada ketakutan baru. Orang yang merasa cukup bukan orang yang berhenti berkembang. Mereka tetap bekerja, tetap berusaha, tetap bertumbuh. Tapi dengan satu perbedaan penting, mereka tidak menukar ketenangan hari ini demi janji kabur di masa depan. Mereka tahu kapan harus mengejar dan kapan harus menjaga. Menjaga waktu, menjaga energi, menjaga pikiran. Rasa cukup memberi kita kompas. Tanpa itu, kita mudah terseret arus ambisi yang tidak pernah selesai. Dengan itu, kita bisa melangkah tanpa merasa terus tertinggal. Dan mungkin inilah inti dari hubungan sehat dengan uang.
Bukan seberapa banyak yang bisa kita kumpulkan, tapi seberapa bijak kita menentukan kapan sudah waktunya berhenti menambah dan mulai menikmati hidup yang sedang berjalan. Karena pada akhirnya, uang yang paling bernilai bukan yang paling banyak, tapi yang paling memberi ruang untuk hidup dengan sadar dan tenang. Saya pernah mengenal seseorang, bukan orang yang malas, bukan juga orang yang hidup sembarangan. Ia bekerja keras, datang lebih pagi dari yang lain, pulang saat langit sudah gelap. Setiap tahun, penghasilannya naik, sedikit demi sedikit. Cukup untuk membuat orang lain berkata, harusnya hidupmu sudah tenang. Tapi anehnya, justru di saat itulah ia mulai sulit tidur. Malam-malamnya dipenuhi pikiran, bukan tentang kurang uang, tapi tentang takut kehilangan. Takut kalau besok sakit, takut kalau pekerjaan berhenti, takut kalau semua yang sudah dibangun runtuh begitu saja. Ia mulai menunda istirahat, menunda pulang, menunda bahagia. Setiap keputusan selalu disertai satu kalimat yang tidak pernah diucapkan keras-keras, sedikit lagi, setelah ini saja. Sampai suatu hari, di tengah kesibukan yang tidak pernah benar-benar selesai, tubuhnya berhenti memaksa. Bukan karena malas, tapi karena lelah. Ia duduk sendiri, memandangi layar ponsel yang penuh angka, dan tiba-tiba bertanya pada dirinya sendiri, kenapa aku masih takut? Padahal aku tidak lagi kekurangan. Di saat itulah ia menyadari sesuatu yang selama ini luput. Ketakutannya bukan datang dari masa depan, tapi dari masa lalu. Dari hari-hari ketika uang selalu kurang, dari ingatan tentang rasa tidak aman yang dulu ia sumpah tidak ingin rasakan lagi. Tanpa sadar, ia membawa ketakutan itu ke setiap pencapaian barunya. Ia mengejar angka bukan untuk hidup lebih baik, tapi untuk memastikan rasa takut itu tidak kembali. Dan selama tujuan utamanya adalah lari dari ketakutan, ketenangan tidak pernah benar-benar hadir. Bukan karena hidupnya salah, tapi karena ia belum pernah berhenti untuk merasa aman dengan apa yang sudah ada. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidak menambah target. Ia hanya duduk, bernapas, dan mengakui satu hal sederhana. Mungkin yang aku butuhkan bukan lebih banyak uang, tapi lebih sedikit ketakutan. Sejak saat itu, hidupnya tidak tiba-tiba berubah sempurna, tapi ada satu perubahan kecil yang sangat berarti. Ia mulai membedakan kapan ia bekerja untuk hidup, dan kapan ia bekerja untuk menenangkan luka lama. Dan dari situlah, hubungan dengan uang perlahan menjadi lebih manusiawi. Kalau dari awal sampai titik ini kamu masih bertahan, mungkin ada satu hal yang sedang kamu rasakan. Bukan tentang uang, tapi tentang kelelahan yang sulit dijelaskan. Lelah mengejar, lelah merasa belum cukup. Lelah hidup seolah-olah selalu tertinggal satu langkah. Dan mungkin untuk pertama kalinya kamu mulai menyadari bahwa masalahnya bukan di kurangnya usaha, tapi di cara kita memaknai cukup. Uang tetap penting. Kita tetap perlu bekerja, tetap perlu merencanakan masa depan. Tapi hidup tidak seharusnya terasa seperti perlombaan tanpa garis akhir. Tenang bukan berarti menyerah. Merasa cukup bukan berarti berhenti bertumbuh. Itu hanya berarti kamu berhenti menyiksa diri sendiri dengan standar yang tidak pernah kamu pilih secara sadar. Jika hari ini kamu masih berjuang, semoga video ini bukan membuatmu merasa tertinggal, tapi justru merasa kamu tidak sendirian. Dan kalau kamu mengenal seseorang yang sedang bekerja keras tapi diam-diam kelelahan, bagikan video ini. Bukan untuk mengajari, tapi untuk menemani. Kalau kamu merasa percakapan seperti ini penting untuk didengar lebih sering, kamu bisa subscribe channel ini. Bukan janji jadi kaya, bukan motivasi keras, hanya ruang untuk berpikir lebih jujur, hidup lebih sadar, dan berjalan dengan ritme yang lebih manusiawi. Karena pada akhirnya, keseimbangan bukan tujuan tapi cara menjalani hidup.